Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Seperti biasa kalau di hari Kamis tidak hanya informasi inspiratif yang akan kami bagikan, tapi juga ada resep-resep inspirasi untuk pemirsa Selamat Pagi Indonesia. Saya sudah bersama dengan Chef Herwan dari Mercures Hotel Jakarta Cikini. Iya, betul. Pada pagi hari ini kita akan masak 2 menu. Untuk yang pertama main course ya Chef. Yes, betul. Apa menunya? Yang pertama hari ini saya akan memasak ya lebih ke local flavor, ya itu gulai udang belacan. Oke, jadi bahan-bahannya bisa langsung Ya, di sini diinformasikan saya ke pemirsa. punya chili, terus garlic and salad, dan juga ada belacannya. Belacannya itu maksudnya adalah terasi. Terasi ya? Iya, betul. Oke, ini yang khas ya memang Ya. dari saus belacan. Jadi flavornya nanti yang strong itu dari sini. Oke. Dan Kalau untuk udangnya sendiri, pemilihannya? Kalau udang yang pasti kita harus pilih dari segi warnanya, fresh atau tidaknya ketahuan dari situ. Oke. Gitu. Langsung saja kita mulai langkah pertamanya kalau begitu Chef. Yang Herwan. pertama yang ini kita nyalakan kompornya, dan setelah itu kita bisa pakai oil dan kita juga bisa pakai mentega, ya seperti itu untuk memanaskan ya. Tapi kalau untuk dari segi rasa akan lebih dominan mentega atau minyak? Sebenarnya kalau untuk taste-nya sih nggak berpengaruh, Nggak tapi terlalu kalau dominan berpengaruh. sih ini akan lebih. Butter akan lebih ini Ya, ya, betul, seperti lebih itu. rasanya lebih ya. Ya. Oke, lebih berwarna bisa dibilang kalau dengan butter. Oke. Jadi dari semua bumbu yang ada, kita semua haluskan. Seperti itu. Nah, kebetulan saya sudah siapkan yang sudah jadi nih. Oke. Jadi akan lebih Di blender saja seperti Iya, biasa di blender ya? aja. Apa saja yang di blender? Oke. Di blender semua kita blender dari mulai cabai, bawang merah, bawang putih, dan juga belacannya. Iya. Dan jadinya nanti akan jadi seperti Iya, ini betul. ya? Blendernya berarti betul-betul halus, mungkin Benar-benar halus. tunjukkan ke seperti pemirsa. ini yang sudah jadi. Ya. Oke, kita langsung aja. Karena menteganya juga sudah panas ya? Ya, kita langsung aja kita masukkan yang untuk bumbu jadinya ini. Oke. Ini. Setelah itu, ini kan sudah dari belacannya tadi kan semua udah mencampur jadi satu. Setelah kita tumis semua sampai harum, begitu harum, dan kita seasoning. Jadi di sini saya punya salt and pepper dan juga ada asam. Oke, jadi selain garam dan merica, Iya. ada seasoningnya tambahan asam. Air asam, ya. Mengapa ini? Kan rasanya jadi antara belacan dan rasa asamnya nanti tercampurnya gimana tuh? Jadi gurihnya ada, gitu udah ya. gitu. Flavornya juga dapat. Tapi rasa belacannya nggak hilang ya? Nggak Dengan apa-apa. dominansi asam. Ya. Wah, menarik nih Ya, seperti rasanya. dan juga daun jeruk yang pasti untuk rempahnya kita tumis jadi satu. Setelah itu kita tambahkan sedikit air, dan nanti terakhir setelah semuanya sudah baru kita tambahkan sedikit santan. Oke, seperti itu. Menu yang cukup simpel ya. Simpel. Untuk gulai gitu biasanya Iya. kalau masak gulai banyak bahan-bahan dan masaknya lama. Kalau ini proses masaknya lama nggak sih, Chef? Enggak, ini cukup paling sekitar 10-15 menit juga udah kelar. Oke. Oke. Soalnya yang dipilih gulai udang ya, Chef. Jadi Iya. udang lebih mudah, Lebih mudah. lebih cepat matang. Iya, lebih mudah dan juga nggak ribet, Mbak. Seperti itu. Kalau daging kan lebih lama ya. Nah, kebetulan saya udah siapkan juga udangnya. Ya. Udang kita pilih yang ukurannya itu per piecesnya paling nggak itu 25 sampai 30 gram. Seperti ini ya, Iya. jadi jangan terlalu kecil. Ya, ini kita udah blanch. Ya, ini kan sudah itu kita tinggal masukin aja. Kalau menggunakan lobster cocok nggak sih, Chef? Boleh. Boleh juga ya. Apa aja bisa. Apa aja bisa ya Iya, sebenarnya. seperti itu. Kalaupun juga tidak ingin makanan laut, bisa ayam mungkin, Bisa. atau daging, Beef tapi juga bisa. beef juga Beef, bisa, iya. tapi relatif waktunya lebih lama. Iya, tentu betul. saja ya. Karena kalau beef kita perlu waktu yang cukup lama. Paling nggak itu untuk bikin beefnya itu sendiri. Empuk gitu kan? Ya, paling nggak 1 jam kurang lebih lah. Seperti itu. Jadi kalau lagi cari yang simpel, mudah, cepat, Iya, gantinya betul. bisa dengan udang begitu ya. Dan ini sudah flavornya udah kelihatan. Nggak perlu lama-lama ya Nggak direbusnya perlu. udangnya. Ya, udah jadi.
Dan saya sudah siapkan piringnya untuk plating tentunya nanti. Betul. Nanti boleh dicoba setelah ini gimana Oh, pasti ya. dong. Harus ya. Di sini kan saya ada 2 orang nih, Chef. Oke. Biasanya mereka suka ngikut-ngikut kalau waktunya coba-coba. Boleh. Kebetulan saya juga udah siapkan lebih nih, Mbak. Oke, pas deh kalau gitu. Oke, Aha. kan sudah meresap. Sudah meresap, ini bumbunya benar-benar udah meresap ke udangnya. Kita tinggal matiin aja, oke. Setelah itu kita tinggal plating. Oke. Ini salah satu menu signature juga ya di Mercure Hotel Jakarta Cikini. Next, saya akan bikin untuk promo, untuk monthly promo. Jadi nanti mbaknya bisa datang ke Mercure Cikini untuk mencoba seperti apa. Nah, pemirsa juga tuh ya sebelum Iya, membuatnya, iya. kalau pengen cobain dulu ada di Mercure Hotel Jakarta Cikini. Harus coba. Biasa kan kalau setiap ada promo baru orang kan penasaran. Oh, ini salah satu promo terbaru Iya. masakannya ya nanti. Iya, dari warnanya ya kan, dari aromanya udah kelihatan tuh. Oke, ini untuk tadi santannya ditambahkannya kapan, Chef? Ditambahkan nanti di ini sudah ditambahkan, Oh, udah tapi ya? bisa aja nanti kita add di terakhir untuk garnish aja bisa juga. Ini biasanya kan kalau untuk kuah gulai itu kan lebih kental. Ini memang Iya. sedikit lebih cair ya? Iya. Kenapa, Chef? Iya, kalau lebih kental sih biasanya sih apa namanya untuk beef gitu. Kalau gini kan semacam apa jatuhnya kayak Lebih light aja Iya, gitu lebih ya light. hidangannya untuk Betul. gulai Iya. udang ini. Oke, kita bikin sesimpel mungkin. Cepet banget nih pemirsa, Cepat, udah simple. plating. Jadi ini biasa penyajiannya dengan nasi yang hangat gitu kan, nasi hangat Nasi gitu. yang panas-panas gitu Iya, ya. iya. Dan kita sedikit kita tambahkan garnish Heeh. biar lebih kelihatan apa? Kelihatan ada colornya. Heeh. Simple banget. Oke. Tapi kalau untuk pengganti di awal tadi misalnya kan kalau ini dengan mentega. Kalau misalnya pemirsa ingin lebih sehat begitu dengan olive oil, cocok nggak sih, Boleh, Chef? cocok aja. Aja tuh pemirsa, jadi bisa juga dibikin menjadi lebih sehat nih. Iya. Tergantung selera. Iya. Oke, ini sedikit garnish ya biar ada color aja. Oke. Oke. Sudah siap. Sudah jadi voila. Ini adalah gulai udang Dan belacan. belacan. Belacan itu adalah terasi. Aha. Yang dimana biasa orang Jakarta kan nggak belacan itu apa sih? Jadi belacan itu ada makanan khas dari Kepulauan Riau dan juga Bangka juga. Orang bilang di sana itu belacan itu adalah terasi. Oke, karena memang ini benar-benar menggunakan terasi nih Iya. bahannya nih pemirsa. Nanti kita akan incip ya Boleh. lebih lanjut, tapi kita masih punya menu kedua. Apa tuh, Chef? Yang kedua saya punya dessert kue lumpur. Jadi so simple, sangat simple. Jadi lebih ke lokal, lebih benar-benar lokal dan Oke, cita rasa Indonesia akan kami Iya, hadirkan di iya, sini ya. betul, betul. Kami akan kembali pemirsa selepas jeda pariwara berikutnya. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali lagi bersama kami masih dari Dapur Selamat Pagi Indonesia bersama Chef Herwan dari Mercure Hotel Jakarta Cikini. Kalau tadi kita sudah masak main course, ya. gulai udang balacan. Betul. Sekarang waktunya dessert. Apa nih, Oke. Chef? Hari ini untuk dessertnya saya mau bikin kue lumpur. Kenapa saya bikin kue lumpur? Karena sesuai dengan komitmen kita. Karena saya berasal dari Mercure Jakarta Cikini. Yang pasti kita sangat mensupport untuk discovery lokal seperti itu. Jadi menu-menu lokal baik tidak hanya main course atau Iya, betul. appetizer-nya tapi dessertnya pun juga cita Betul, rasa betul lokal sekali. ya. Iya. Seperti kue lumpur ini. Untuk Iya. bahan-bahan yang diperlukan kue lumpur ada apa saja, Chef? Jadi pertama saya punya gula dan kedua saya punya tepung terigu, ya. Dan di sini butter, kismis, santan dan sedikit garam dan juga telur di sini. Ada garam yang digunakan ya untuk bikin dessert. Biar Menarik lebih- nih, jarang-jarang. biar lebih- Ada rasa gurihnya ya. Betul, Oke, seperti itu. untuk langkah pertama apa yang harus dilakukan Oke, yang untuk membuat pertama kue lumpur ini? seperti yang pasti kita panaskan dulu. Cetakannya memang sudah ada ya. Iya, memang udah didesain seperti ini biar lebih mudah. Jadi kalau kita pakai yang seperti itu kan susah untuk. Jadi kita
taruh sedikit garam, sedikit Mentega ya, mentega. butter. Iya. Oke. Nah, metode cookingnya yang pertama, jadi semua ingredient ini ya kita blender jadi satu. Yang pertama dari mulai telur, tepungnya, gula, Iya. dan juga kita tambahkan sedikit butter. Oke. Untuk membuat 3 kue lumpur itu butuh berapa telur? Dan Satu aja cukup. Satu aja cukup Jadi, ya? Satu whole itu semuanya, satu lagi kita ambil kuningnya aja. Jadi teksturnya itu biar lebih dapat. Oke. Itu di blender, lebih lama nggak sih Chef kalau untuk blender bahan-bahan ini kan biasanya tepung itu agak sulit ya? Ya kurang lebih sekitar 10 menit saya rasa udah kalis. Udah adonannya Sudah udah bagus. adonan seperti ini yang Contohnya sudah seperti jadi. ini. Kebetulan saya udah siapkan juga untuk adonannya. Ini semua dari semua ingredient yang kita udah campur. Kita udah blender seperti ini. Ya. Ini menteganya juga sudah panas. Udah panas. Kita coba untuk taruh. Ini kita sesuaikan aja untuk ketebalannya. Kalau sesuai dengan cetakannya sih agak lumayan tebal. Tapi kalau nggak mau terlalu tebal juga bisa. Tergantung selera lah ya. Kita coba bikin 2 piece dulu ya. Oke, seperti ini. Kalau ini apa sih Chef? Ini nanti kita pakai untuk sausnya. Dressingnya. Ya, sausnya. Kebetulan saya udah siapkan untuk Karamel bukan ya, sih ini? Karamel Baik. Jadi udah kuenya manis. Ininya juga sedikit manis, ya kan? Jadi lebih tasty gitu, lebih sweet gitu. Tapi kenapa sih ini disebut kue lumpur, Chef? Apa yang membuat ini tuh? Emang ada yang kayak lumpur ya? Sejarah dulu kenapa dibilang kue lumpur? Karena zaman dulu itu kan orang susah, ibaratnya kebanyakan orang susah pengen makan kue lah kasarnya seperti itu. Jadi terciptalah kue lumpur ini. Jadi ini memang udah dari sejak lama. Sejak lama zaman dahulu ada orang yang mengkrit seperti namanya kue lumpur ya sejarahnya seperti itu. Ya memang filosofinya. Iya, filosofinya keinginan seperti makan iya, kue. iya betul. Karena mungkin zaman dulu kue itu mahal kali Betul, ya. betul. Padahal kalau sekarang jajanan tradisional Indonesia, cita rasa Indonesia yang lokal mudah didapatkan dan harganya juga tidak mahal. Seperti itu. Dan setelah itu kita boleh tambahkan toppingnya untuk Langsung saat panas-panas seperti ini? boleh. Oke. Nah, untuk proses adonan seperti ini, dipanaskannya berapa lama sih, Chef? Dipanaskan Kue kurang lumpur? lebih paling sekitar 5-7 menit juga udah. Supaya hasilnya kan biasanya kalau kue lumpur bawahnya tuh kecoklatan gitu ya? Iya, brown color. Brown color, seperti betul. itu. Jadi nanti kalau udah kelihatan matang biasanya atasnya udah agak bolong-bolong seperti ini nih. Nah, ini udah matang yang teksturnya seperti ini nih. Ini contohnya Iya. ada yang Chef Herwan bikin ada yang tebel, ada yang lebih tipis. Iya, iya. Kita bikin 2 varian seperti itu. Oke. 5 menit ya ternyata Ya. agak lama nih. Kita hidupkan. Oke. Ini untuk apa namanya? Kita bikin untuk sausnya. Bahan-bahan untuk bikin sausnya selain Sausnya karamel cuma tadi, sugar aja udah cukup. sugar dan karamelnya juga dipanaskan. Iya, kita meltetin sedikit untuk ininya. Iya. Sorry nanti kita ganti. Ini, Aha. ini cukup gula aja. Seperti itu. Wah, udah jadi nih tampaknya. Ini kue lumpur ini aslinya dari mana sih sebenarnya, Chef? Kue lumpur itu sebenarnya dari Jawa Timur, khasnya sih. Seperti itu. Khas dari Provinsi Jawa Timur Iya, betul. ternyata. Nah, untuk sausnya kita bisa tambahkan sedikit santan. Ya. Biar nanti ada gurihnya juga dapet, Oke. ya kan? Nah, kalau si garam itu ditambahkan di mana tuh, Chef? Garam kita tambahkan Di sausnya juga? boleh sedikit, jadi ada gurihnya, ya kan? Ada gurihnya, ada manisnya, gitu. Perlu tambahan gula lagi atau sudah cukup Cukup, seperti ini? saya rasa cukup. Ini udah cukup. Karena karamelnya udah manis Betul, ya. betul. Oke. Tampaknya kita sudah bisa plating. Oke. Nah, sekarang saya sudah siapkan untuk piringnya.
Dan kebetulan saya juga udah siapkan yang udah jadi. Oke, ya kan? jadi bentuknya akan seperti ini, Iya, pemirsa. bentuknya akan seperti ini. Cetakannya bagus, rapi, dan yang penting bawahnya matang sempurna warnanya. Iya, jadi warnanya di sini brown color. Tuh, warnanya cakep. Oke. Kita bisa mulai platingnya. Kita bisa mulai. Ini saya punya pandan leaf ini, untuk apa namanya? Biar lebih manis, biar ada colornya seperti itu. Oke. Biar ada kehijau-hijauannya Ya ya. betul. Kita bisa taruh di sini seperti ini. Dan kalau plating mah ya bebas. Jadi sesuai Tergantung sesuai dengan mood hati gitu iya, kali ya. Sesuai dengan kreasi kita seperti apa. Keinginan kita pada Iya, betul. saat itu. Nah, ini udah langsung jadi nih pemirsa. Kita bisa taruh untuk sausnya di atas. Tuh. Kayaknya wanginya nih menarik perhatian rekan saya nih. Iya. Udah mojok-mojok aja bersiap ke sini. Wah, Mar, Chef, itu lagi dibuatkan kue favorit saya nih pemirsa. Saya paling cinta kue lumpur nih. Oh iya. Pas banget dong ya. Tapi kali Karena ini hari ini sesuai dengan tema berarti ya kan, kearifan budaya lokal Wah, seperti Merkur Jakarta Cikini. mantap. dan ya. semakin sempurna karena with the cherry on top. Literally Yes, ya, bener-bener ada cherry on top. Ya. Sar mungkin mau cobain dulu menu pertama. Tadi kita udah bikin main course. Gulai udang balaca. Aduh, Iya. Maria langsung mengingatkan ya. Ya, Soalnya tadi saya udah mungkin- fokusnya ke dessert aja nih. Ternyata enggak pemirsa, harus main course dulu. Nanti dua-duanya. Sarah juga boleh dong cobain kue lumpur. Ya, Dan ini ini saya ambilkan Sar. Oke. Ini bumbunya pakai apa jenis Chef dan Mar? Ini ada balacan ini yang. Ada gulai. Gulainya, itu ada- Belacan itu adalah terasi. Nah, itu yang menarik Jadi nih. Coba ya. lebih Coba ya. dominan ke terasinya. Terasinya. Ya. Tapi ada gurihnya, Ada gurihnya. Coba ya kita cobain. Dan ini kayak segar juga, ini ada ini ya. Jeruknya juga ya, Iya. nipisnya. Jeruk. Untuk flavor aja biar lebih strong. Apa ya pemirsa, ini agak susah motong iya. udang. Saya biasanya udang enak pakai tangan ya Chef. Iya, kurang nasinya aja itu. Kurang nasi, Harus- betul. Nasinya harus anget baru bener-bener. Mantap ya, Iya. rasanya langsung cocok buat Iya. menu makan siang. Kalau suka pedas, biasanya kita tambahkan beberapa cabai yang rawit biasa sih, cabai yang kecil, yang merah itu akan lebih pedas. Ini gimana Sar rasanya? Gurih, Gurih, pas. Tapi nggak terlalu strong. Iya. Jadi masih enak light kalau misalnya Iya. makan kuahnya juga Iya, enak. betul, iya. Betul, karena kuahnya memang tidak terlalu kental kuah Tidak terlalu gulainya. thick. Nah, Ya. ini sekarang kue favorit Hadiah Sarah. buat saya, terima kasih Chef. Coba. Sama-sama. Nah, ini pakai ini ya, biasanya kalau saya lihat kue lumpur kayak gitu langsung saya makan. Kalau ini Hah? spesial karena ada Saus karamelnya. ada karameliznya, juga. betul. Maksudnya pemirsa. Boleh. Sini ya, terima kasih Chef, terima kasih Kang. Iya. Terima kasih Maria. Sarah dulu cobain, baru nanti kita bareng-bareng. Harus ini ya, biar objektif ya. Iya dong, karena kan saya dari tadi bantuin Chef Herwan nih Iya. di sini. Betul. Jadi manisnya dapat, Lembutnya pas. pas. Saya pengen nambah lagi nih. Udah speechless nih pemirsa. Ya udah, kalau kayak gitu kita sambil lanjut makan-makan di sini. Terima kasih juga Iya, Chef Herwan terima dari kasih. Mercure Hotels Jakarta City Terima ini sudah kasih. berbagi inspirasi Iya. menu makanan Selamat Pagi Terima Indonesia kasih. kali ini. Dan kami akan kembali dengan informasi-informasi lain untuk Anda, jadi jangan kemana-mana.